Pemirsa, di tengah tugas peliputan, salah satu jurnalis Metro TV di PD Jaya Aceh, Rudi Hermawan, turut terdampak banjir bandang. Lalu seperti apa kondisinya saat ini? Sudah bergabung bersama kami Rudi Hermawan, langsung dari PD Jaya Aceh. Selamat sore, Bang Rudi, selamat sore. Sebelumnya kami turut prihatin ya Bang ya atas yang terjadi dengan Bang Rudi dan keluarga dan seluruh masyarakat yang kemudian terdampak dari bencana ini. Bang Rudi, bagaimana pada saat itu dampak langsung yang dirasakan oleh Bang Rudi? Pada saat itu apa yang dilakukan, Bang? Baik, Eva dan Anggi, mungkin perlu saya luruskan sedikit posisi saya di Kabupaten PD. Artinya PD dan PJ itu beda kabupaten. Jadi saat banjir tahun ini memang tidak seperti kita bayangkan. Meskipun di daerah kita itu sudah langganan banjir, tapi untuk kali ini dari segi cuaca pun juga sangat parah ketika hujan terus terjadi dalam beberapa hari. Pada saat itu memang kita tidak kebayang akan banjir tiba dalam waktu yang sangat cepat. Di pagi Selasa itu ketika banjir pertama itu memang kita sempat komunikasi dengan kawan kita juga jurnalis di desa tetangga karena kami biasanya banjir itu imbas dari setelah desa mereka terendam. Pagi itu memang kita sempat komunikasi. Awalnya kita mendapat informasi bahwa mungkin tidak akan terjadi banjir ke daerah tempat saya tinggal di desa Langkawi. Tiba memang jaringannya langsung padam, listrik juga padam, kita putus komunikasi. Nah, ketika saya ngecek di luar, ternyata cuaca yang sangat mendung, hujan deras, ada warga yang sudah mulai membawa sepeda motor, sudah berlari-lari mau evakuasi kendaraan. Di situ saya baru terasa bahwa ini banjir betul-betul sudah mulai datang ini. Akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, kami di rumah ada 7 orang dengan keponakan yang paling kecil, sama-sama langsung mempersiapkan barang-barang yang perlu diselamatkan. Jadi masing-masing mengurus di kamar masing-masing, kemudian mama mertua juga mengurus di bagian belakang, kami saling membantu, akhirnya barang-barang alhamdulillah masih terselamatkan. Meskipun ada sebagian yang memang tidak bisa kita evakuasi lagi, karena kondisinya banjir dalam hitungan sekitar 30 menit itu langsung sudah sangat tinggi. Jadi kalau sejarah kami belum pernah banjir yang di dalam rumah itu mencapai di atas 1 meter itu. Oke. Baik, Bang Rudi, Anda tinggal di PD ya. Bagaimana kondisi terkini tempat tinggal Anda di PD saat ini? Apakah pasokan air bersih dan listrik sudah kembali normal saat ini? Ya, Eva, memang kami untuk listrik, kemudian jaringan komunikasi juga masih sangat sulit karena di daerah kami masih padam listriknya. Ini kondisi gambaran rumah ketika sudah kita bersih-bersihkan, memang meskipun kemarin kita membutuhkan tenaga yang luar biasa, kita dibantu dari keluarga datang membawa 2 mesin pompa air untuk membersihkan lumpur-lumpur yang sangat tebal. Dan untuk hari ini memang kami sudah kembali ke rumah, lagi menata kembali barang-barang meskipun masih sangat was-was karena cuaca juga belum tentu normal, sehingga barang-barang sebagian masih kami belum tata kembali. Dan kalau kondisi di daerah kami saat ini di Kemang Tanjung, warga pada umumnya hanya mengandalkan konsumsi makanan, sebagian masih berharap dari dapur umum, namun sebagian sudah mulai kembali ke rumah melakukan aktivitas. Tapi untuk memasak juga masih terkendala karena pasokan gas LPG di sini juga masih langka, sehingga di rumah-rumah masyarakat kalau untuk makanan masih harus mencari keluar. Di sini juga saya kalau memang harus bekerja harus bergerak ke kota yang jauh sekitar 20 menit dari rumah untuk mencari jaringan agar bisa melaksanakan tugas liputan seperti biasa. Kemarin sempat beberapa hari tidak bisa melakukan aktivitas karena keadaan listrik padam, kemudian tidak bisa melakukan dokumentasi karena kamera dan sebagainya tidak berfungsi. Akhirnya setelah beberapa hari mengungsi keluar, kita sudah bisa kembali ke rumah dengan kondisi yang berlumpur,
Di situ saya mulai melakukan aktivitas kembali sebagai jurnalis. Dan hari ini dari kemarin waktunya, setelah kondisi rumah sudah mulai stabil, saya sudah juga mulai melakukan kegiatan peliputan di kabupaten tetangga, di Kabupaten PD Jaya. Mengingat di sana mungkin lebih parah dibandingkan di daerah kami yang terdampak banjir pada tahun ini. Oke, Bang Rudi, sekarang posisinya maaf ini di mana nih Bang? Apakah memang sudah jaringan listrik dan komunikasi sudah normal atau masih dibagi-bagi sampai jam berapa kemudian ini listrik baru bisa hidup gitu? Saya ini posisinya di Kota Sigli. Jadi kalau berbicara jaringan listrik itu dari pertama banjir itu memang sempat padam total. Kemudian sempat berbagi arus, kadang-kadang di tempat kami menyala sampai 24 jam atau 1 hari 1 malam, kemudian besoknya padam lagi. Tapi ini dari kemarin memang padam dan hingga saat ini belum menyala. Artinya selain di tempat kami ada di desa-desa lain ataupun di kecamatan lain juga masih belum normal listriknya. Karena kemarin informasi yang kita terima mungkin pemerintah informasinya ke daerah Kabupaten PD ini 100% ya untuk listriknya. Tapi ada juga informasinya 93%, kemudian 7% yang belum bisa aktif atau menyala. Mungkin barangkali kami berada di posisi yang 7%-nya, Mas. Jadi kalau Oke. untuk butuh kebutuhan untuk mengirim gambar dan materi, saya terpaksa kadang-kadang harus bolak-balik dari rumah ke kota, kemudian nanti kalau misalnya untuk kebutuhan keluarga harus balik lagi. Nanti kadang-kadang sempat tidur di kota, di kantor PWI PD, kemudian di tempat-tempat sahabat ataupun teman-teman agar bisa kita kirim materi ke kantor. Baik, Bang Rudi, tentu kami sampaikan keprihatinan dan juga apresiasi yang tinggi untuk Bang Rudi karena di tengah keterbatasan menjadi korban yang terdampak bencana, tetapi tidak menyurutkan semangat Bang Rudi untuk tetap bertugas sebagai jurnalis kami di Metro TV. Sekali lagi terima kasih Bang Rudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.